Oke, halo teman-teman semua. Di video ini saya mau membantu teman-teman yang merasa kebingungan gimana sih caranya bikin slot commission di situs Artists and Clients. Percaya nggak percaya, ini saya bikin karena emang ada yang nanya gitu ya, bukan karena apa ya? Karena mungkin ada pernah gitu orang yang komentar sinis gitu, ih apa sih gini doang dibikin video, itu kan orang semua yang ngerti gitu. Dan ternyata di dunia ini semua nggak sesimpel yang kita bayangkan gitu. Ternyata memang banyak teman-teman yang kadang masih bingung cara beroperasi situs apa ya? Situs-situs untuk mencari klien seperti artisan klien ini. Dan kebetulan karena ada yang nanya artisan klien, jadi ya saya coba jelasinnya yang artisan klien dulu. Mungkin kalau ada yang lain lagi nanti yang nanya bakal saya jelasin juga. Oke, jadi sebelumnya teman-teman yang pasti tinggal bikin akun di artisan klien dulu. Kalau udah bikin akunnya tinggal ini klik di manage slot, terus create new slot buat bikin slot baru gitu. Nah, nanti di sini ada commission slot, di sini ada title, terus price, terus job limitnya. Ini berapa job yang bisa kita ambil dalam apa ya? Dalam beberapa waktu gitu. Jadi kalau bisa dibatasin supaya nggak kebanjiran job gitu. Jadi disesuaikan dengan kebisaan kita aja gitu ya. Misalnya, jadi kita mulai dari title-nya ini. Jadi misalnya kita mau bikin title-nya drawing chibi karakter. Nah, jadi ini title-nya terserah kita gitu. Semakin unik dan menarik, mungkin lebih menarik perhatian orang gitu kan. Nah, di sini ada price-nya, kita bisa set price-nya. Terus kalau nggak salah ada minimalnya nih, minimalnya $5 gitu kan. Jadi setting aja di atas $5 gitu. Tapi perlu diingat gitu, situs kayak artisan klien ini dia potong 20% kalau nggak salah dari earning yang kita dapat dari setiap commission. Jadi misalnya kita kasih harga 10 gitu, nanti kita dapat $8, terus $2 buat artisan kliennya gitu. Jadi kalau bisa sih kita lebihin gitu 20% supaya kita dapatnya full. Nah, tapi di situs-situs seperti ini juga saya menyarankan buat teman-teman yang baru mulai buat memulai dari harga terendah gitu. Jadi kita kasih aja $5. Nah, ini bukannya kita nggak menghargai karya, bukannya bukannya kita nggak menghargai karya kita atau merendahkan karya kita gitu ya. Tapi untuk mendapatkan review dan kepercayaan dari orang-orang atau klien yang ada di situs ini, kita harus memulai dari harga. Apaan sih, susah amat ngomongnya. Kita kadang harus memulai dari harga yang terendah gitu biar cepat orang tertarik dan kita cepat dapat review gitu, supaya orang lebih percaya bahwa kita beneran bisa menggambar yang mereka pengen gitu. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang baru mulai dan belum punya nama di mana-mana gitu, untuk memulai dari $5 biar lebih gampang memancing orang pesan gambar kita gitu. Nah, ini concurrent job limitnya, ini job limitnya yang mau kita ambil gitu. Mau berapa yang kita batasin, mungkin anggap aja gitu 5 gitu ya. Nah, terus ini estimasi durasinya, kita mau kasih deadline ke klien itu berapa lama gitu. Kalau saya sendiri biasanya ngasih waktu antara 7 sampai 14 hari gitu. Jadi di sini kita tulis aja 7, jadi seminggu gitu ya dari kliennya pesan. Jadi kita punya waktu 7 hari buat menyelesaikan gambarnya. Nah, deskripsi ini ya deskripsi kita menjelaskan kira-kira apa yang mau kita tawarkan ke orang-orang atau klien yang ada di situs artisan klien ini. Jadi misalnya ya kita bikin aja I will draw. Ada bagusnya gitu kan, kita di deskripsi ini kita jelasin kita nih mau ngasih apa sih, mau ngasih gambar seperti apa, terus harganya berapa, terus durasinya selama apa, terus juga nanti di akhir kita bakal ngasih apa aja gitu. Jadi kita jelasin sejelas-jelasnya. Nah, jadi kira-kira gitu ya, kita jadi jelasin apa sih yang mau kita tawarin, terus apa yang kita butuhkan buat mulai kerja, terus
apa yang klien dapatkan, terus berapa lama yang kita tawarin ke kliennya gitu. Nah, jadi di sini ada previewnya. Nah, terus di sini ada teksnya. Jadi teksnya ini kita sesuaikan dengan yang kita tawarin lagi gitu. Nah, di sini komersial mungkin maksudnya ini di sini buat komersial use, ada adult content, terus ada kompleks dan lain-lainnya gitu. Jadi ya kita sesuaikan aja sama kategori yang ada di sebelah sini, atau mungkin ada kategori khusus gitu ya. Jadi mungkin di sini kita, karena saya biasanya nggak buat komersial gitu, jadi mungkin kita tulis aja sesuai di sebelah itu color. Jadi habis ngetik tagnya kita enter. Nah, nanti di situ jadi ada tagnya, terus kita bikin lagi. Ini kalau nggak salah, nggak tahu deh berapa banyak tagnya kita bisa bikin ya. Jadi ya kita tinggal masukin teks-teks yang relevan dengan slot kita gitu. Jadi misalnya kita gambar karakter chibi ya kita ketik aja gitu apa hal-hal yang terkait dengan drawing chibi karakter gitu. Nah, terus kalau kita udah nulis titelnya, udah set price-nya, terus ini juga udah diatur, udah diisi semua. Ini kita continue to last step. Oke, ini ada peringatannya. Sekarang kita bisa nambahin sampel gambar kita maksimal 15 MB. Oke, kita close dulu. Nah, terus di sini tinggal new sample, terus kita choose file. Nah, di sini kita tinggal pilih aja contoh gambar kita yang mau kita jadikan cover buat slot kita ini gitu. Jadi ya kita pilih aja gambar yang sesuai dengan slot yang mau kita bikin gitu ya, karena tadi chibi ya bikin aja yang contoh-contoh gambar chibi gitu kan. Terus kalau udah, nih kita klik ini dulu, baru ini disclaimer-nya. Ini kita nggak boleh upload image dari artis yang lain, jadi emang harus gambar yang kita bikin sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melanggar peraturan, slot kita bakal dihapus gitu. Nah, terus sudah dipilih, tinggal upload deh. Terus kita tinggal nunggu prosesnya. Nah, udah gitu aja. Jadi slotnya udah berhasil diupload dan dipublish. Jadi ini udah ada slotnya, ini link slot kita. Jadi tinggal kita promosiin aja, kita share di sosial media atau kita share di mana-mana lah supaya orang tahu kalau kita ada buka commission di Artisan Clients. Dan tinggal tunggu aja kalau udah gini kan, kita udah buka slot, ya udah berarti tinggal nunggu kalau ada klien yang tertarik dengan slot kita gitu. Jadi kurang lebihnya gitu ya kalau mau bikin slot di Artisan Client. Jadi nggak susah kok, gampang aja gitu. Dan kalau kita bingung gitu, kita bisa ngelihat slot orang lain dan kita lihat aja deskripsi dan sebagainya dan kita contoh gitu, tapi jangan di kopas plus asal kopas gitu ya. Jadi intinya disesuaikan dengan apa yang kita tawarin gitu. Kalau bisa kita sejujur-jujurnya dan semenarik mungkin gitu biar orang lebih tertarik. Oke, mudah-mudahan ini cukup jelas gitu buat teman-teman yang kebingungan buat buka slots di Artisan Client. Kalau misalnya masih ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanyain di kolom komentar. Dan akhirnya ya begitulah, kalau udah buka slot tinggal sabar-sabar aja nunggu ada yang pesen gitu ya. Jangan berkecil hati kalau gak ada yang pesen, karena semua memang butuh waktu gitu. Nanti bakal ada kok, mudah-mudahan gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak dan nonton sampai sini. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman yang kebingungan. Dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa jadi orang baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.